kami ingin mendengar dari Pak Angelus Wakikako selaku pemuda, salah satu tokoh muda orang NTT. Kami bangga bahwa Bapak hadir untuk berdiskusi bersama, memberikan sedikit motivasi untuk kami terkait hal-hal yang sedang terjadi di baik di negara ini, juga lebih spesifik di bumi Probamora. Kami silakan, waktu seluas-luasnya Pak Angelus, silakan. Baik, terima kasih moderator Bung Christian. Siap. Teman-teman mahasiswa NTT di ini yang Papua ya, atau hanya di Jayapura ya, saja? Jayapura, Papua. Ini ikuti Jayapura, juga, ya? Diikuti juga Papua, Pak. Oke, saya lihat Bung Christian lagi di atas jembatan Yotefa nih kayaknya. Siap. Nah, para narasumber yang lain, teman-teman yang bergabung ya pada diskusi kita sore hari ini. Saya yang pertama tentu minta maaf sekali karena memang salah persepsi terkait dengan, saya tahu akan ada diskusi jam 3. Siap. tapi udahlah, nggak apa-apa, yang penting bisa ya 1-2 menit bisa bicara sedikit. Siap. Saya senang dengan dinamika yang dibangun oleh teman-teman tentu, karena sebagai pelajar mahasiswa, kegiatan-kegiatan dan ya hal-hal seperti ini harus sering dilakukan agar kemudian teman-teman punya daya kritis terhadap segala situasi, dan juga punya kemampuan yang akan terus diasah dari waktu ke waktu. Apalagi dengan hari ini adanya Zoom meeting, karena pandemi kita berubah pola hidup kita, pola relasi kita bertransformasi dari yang mungkin harus fisik. Hari ini kita walaupun berjauhan, kita bisa undang orang dari mana saja. Jadi saya pikir ini kesempatan yang baik untuk teman-teman mahasiswa Papua, mahasiswa NTT yang ada di Papua, di Jayapura. Terus bagaimana juga kita berbicara soal kontribusi kita terhadap daerah ya, tentu terhadap Nusa Tenggara Timur, dalam konteks teman-teman sebagai mahasiswa yang ada di Papua. Saya sebenarnya dalam konteks pembangunan di Nusa Tenggara Timur ya, saya sudah 9 bulan sejak dilantik menjadi anggota DPD RI. Ya. Berapa kali kami melakukan rapat kerja dengan kementerian. Jujur, saya kebetulan di Komite 2 yang bidang kita itu di urusan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Di situ saya melihat NTT cukup mendapat prioritas, mendapat perhatian yang luar biasa dari pemerintah pusat terkait dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 objek wisata super prioritas gitu. Jadi dia tidak sekedar prioritas tapi super prioritas, dan begitu banyak, begitu besar sumber daya, dalam hal ini uang, anggaran negara yang kemudian digelontorkan untuk mendukung urusan Labuan Bajo. Ini memang terkendala saja karena sejak awal 2 Maret itu sudah kita umumkan COVID, sampai hari ini memang sedikit agak terkendala, tapi saya yakin setelah ini pasti akan digencarkan. Poinnya adalah berarti pariwisata ini benar-benar harus menjadi prime mover ekonomi di NTT, harus menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terus apa yang harus dipikirkan? Saya selalu melihat, jangan melihat Labuan Bajo. Labuan Bajo itu biarlah dia menjadi ikon untuk kita di NTT. Tetapi dari Labuan Bajo itu harus tersalurkan, terdistribusi aspek-aspek kesejahteraan itu ke wilayah-wilayah lain. Mulai dari Ruteng sampai ke Ngadan, Nageke, karena dia perambatannya tentu secara bertahap seperti itu. Ya. Apa yang harus kita siapkan, dan untuk teman-teman muda, saya sering berdiskusi dengan teman-teman muda, kita tidak boleh nonton. Hari ini jujur, saya lihat dan saya dapat beberapa situasi. Hari ini orang luar sedang mendesain juga bahwa keberadaan Komodo ini hendaknya kemudian akan tetap mengeksploitasi kita sebagai orang asli. Kita tidak membeda-bedakan antara orang asli dan pendatang, tetapi sebagai anak NTT kita harus merasa lebih berhak dan harus lebih siap
mengambil kesempatan ini. Contoh, saya reses bulan 2, itu saya dapat laporan dari masyarakat sudah banyak orang yang sekarang di wilayah Flores itu misalnya membeli pohon mangga. 1 pohon 1 juta. Gitu. Jadi ini hati-hati. Orang Flores mungkin, orang NTT misalnya mungkin karena lagi susah dia jual pohon mangganya misalnya. Pohon mangga 1 pohon 1 juta, tetapi selama musim panen orang itu yang akan datang panen. Jadi kita hanya pelihara pohonnya saja ketika kita sudah ambil uang. Belum terlihat agrowisata yang mungkin dibuat dengan sentuhan manusia. Belum sama sekali. Saya sih berharap anak-anak muda NTT ini mulai berpikir untuk dorong misalnya kebun pisang seluas 3 hektar gitu. Ada kebun pisang, ada tempat wisatanya di situ sekalian misalnya. Kebun pepaya gitu. Nah, ini hal-hal teknis yang memang mau tidak mau kita buat dan untuk kita hidup. Saya satu orang yang memang sejak awal bicara, ya kita harus segera mengembalikan posisi tawar kita. Jangan sampai kita disebut terus daerah termiskin, tertinggal, malu kita. Ya kita kerja gitu. Kita kerja, kita manfaatkan kesempatan yang ada. Karena kalau kita tidak manfaatkan kesempatan ini, sorry aja kita akan lebih parah karena potensi kita udah digeruk habis. Sementara yang untung adalah orang luar, orang lain. Nah, ini dan kami tentu saya misalnya sebagai representasi dari masyarakat dari daerah tentu akan tetap berada pada posisi berjuang agar daerah yang bersangkutan, daerah kita itu tetap menjadi tujuan utama dari seluruh proses pariwisata itu. Jadi jangan sampai kita punya nama saja tapi uangnya keluar, itu juga salah saya pikir. Itu dari saya ya. Apapun pembangunan yang lain mestinya harus terintegrasi ketika kita menetapkan pariwisata sebagai prime mover. Gitu. Disampaikan soal peran, artinya Bapak sudah berada di DPD sebagai DPD. Ini kira-kira untuk pemuda Floba Mora, baik di Jayapura, baik di Jakarta, baik dimanapun mereka berada, ini seperti apa? Sehingga kita ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Garda, itu kita menjadi entrepreneurship yang handal. Silakan Pak Angelo. Oke, silakan. Baik. Ya terima kasih ya Kak Ebit ya. Ini guru saya sebenarnya Kak Ebit nih. Ini saya masuk Jakarta 6 tahun yang lalu, mereka ini yang ajarin kita di Jakarta sini. Dan bersyukur bisa ketemu. Saya lanjut ya. Saya lanjutkan begini. Ketika Labuan Bajo ketika pariwisata menjadi prime mover. Jadi pariwisata mestinya harus menjadi titik start utama sebelum kita menderivasi ke hal-hal yang lain. Kenapa? Karena pariwisata ini kita mendapat bantuan yang besar, kita mendapat perhatian yang luar biasa. Kita sepakati pariwisata sebagai prime mover, penggerak utama seluruh ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Apa yang akan dia gerakkan? Pertanian kita pasti tentu akan meningkat nilai tambahnya karena pasar kita jelas. Tadi saya sudah katakan, Changi menjadi operator di Labuan Bajo. Ini hanya karena pandemi COVID aja. Kalau tidak tahun ini sudah gila sebenarnya orang di sana itu. Tapi bagaimana dengan makan orang di sana? Siapa yang supply? Pertanian menjadi elemen utama yang akan menyuplai. Pertaniannya mana? Pertanian di mana? Labuan Bajo daerah kering. Tapi ke atasnya daerah subur. Ada Ruteng di situ sebagai penyangga utama. Ruteng belum mempan, Bajawa masih bisa backup sayur mayurnya. Belum mempan, Moni Duaria masih bisa backup. Jadi ini pola pikir yang mesti dibangun. Saya ketika Pak Gubernur mengumpulkan para bupati di Labuan Bajo tahun 2019 sebelum kami dilantik, saya bilang, waktu itu Pak Gubernur mencetuskan yang namanya masyarakat ekonomi NTT. Saya langsung omong, saya bilang masyarakat ekonomi NTT itu harus diterjemahkan dalam bentuk MOU antar daerah. Apa contohnya? Saya ini orang-orang yang sangat praksis, jadi bicara yang lebih ke yang eksekusi begitu. Apa contohnya?
Labuan Bajo kebutuhannya sekian sayur. Dari wilayah Manggarai Barat sendiri, wilayah mana yang bisa suplai sayur? Kurang. Cek ke kabupaten terdekatnya, dari Manggarai. Masih kurang sayur ini. Buah paprika misalnya masih kurang. Cek yang ada, masih kurang. Cek ke situ. Maumere dengan ikan keringnya misalnya suplai ke Labuan Bajo. Ini hal-hal yang harus konkret MOU antar daerah. Sehingga apa? Saya pernah dapat data dari majalah Antara, 4.800 ekor di Sumba Barat Daya itu babi didatangkan dari Lombok. Antara tahun 2018. Ini kan lucu. Saya sempat membaca ini, wartawan Antara ini sengaja menulis berita supaya kita berpikir daerah Kristen mendatangkan babi dari daerah Muslim, Pak. Lucu nggak itu? Ini maksudnya begini, persepsi menunjukkan kita yang sebenarnya diizinkan pelihara babi, tapi kita mendatangkan babi dari tempat lain. Coba cek Antara tahun 2018. Daerah ini masih di satu kabupaten Sumba Barat Daya. Belum kabupaten-kabupaten yang lain. Hari ini Labuan Bajo sebagian besar sayur itu dari luar, gitu. Saya sudah berdiskusi dan saya pikir ini ada Garda NTT sebagai elemen muda kita yang selama ini begitu aktif. Kita bisa membangun tekanan. Tekanan kepada siapa? Pemerintah daerah dan investor. Lu punya hotel bisa berdiri kalau lu ambil sayur dari ini. Apa kebutuhan Anda? Kita tanya, dia kan akan omong standar kualitasnya dia. Pak Angelo, standar kualitas kami begini. Anda omong, kami catat. Buah paprika harus yang warna begini. Kita terjemahkan itu ke petani kita misalnya. Bisa tanam? Bisa. Supaya apa? Ada terintegrasi antara orang di kampung, di desa dengan end user, pengguna akhir kita yaitu di hotel. Kita punya itu. Yang berikut, telur, ayam, daging. Ini terlalu banyak sebenarnya kesempatan ini. Terlalu banyak. Kita membangun gerakan untuk dobrak ke sana. Kita dobrakin pemerintah supaya apa? Investor memberi kesempatan agar hotelnya dia, restorannya dia mengambil bahan baku dari kita. Itu harus dibangun gerakan itu, dan anak-anak muda ini bisa itu. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di luar untuk membantu ya, di luar NTT? Ini kan saya bicara ini mungkin lebih kepada teman-teman anak muda yang hari ini berada di NTT. Yang berada di luar bagaimana? Saya pikir dengan adanya dunia yang begitu terbuka, teman-teman bisa menjadi sales untuk pariwisata kita. Menjual dengan berinteraksi dengan orang Papua, misalnya teman-teman yang di Papua, diskusi dengan orang terkait kekayaan-kekayaan kita di sana agar kemudian ada interaksi dan mereka mungkin akan bisa ikut ke NTT misalnya untuk itu. Persoalan tambang tadi disinggung misalnya ya, saya tidak ikut betul dari awal, tapi tadi disinggung. Saya pikir ketika menempatkan pariwisata sebagai penggerak utama keseluruhan pembangunan di NTT, dengan sendirinya bicara itu luntur. Dia tidak bisa ngangkat lagi karena bicara pariwisata itu bicara pro life, pro kehidupan. Kita bicara yang hijau dan lain-lain. Sehingga fokus saja di situ, kita tagline kita di pariwisata, dengan sendirinya urusan tambang orang akan menyimpulkan sendiri ternyata yang lebih kita ada potensi depan mata kita ini ada di pariwisata. Kenapa kita harus berpikir sana sini? Itu. Saya pikir itu karena temuan saya juga hari ini anak-anak muda di NTT juga sebenarnya semangatnya udah luar biasa. Ini teman-teman sebagian besar di perantau ya.